Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Ustinia Zahra. Saya kelas 10 IPS 1. Saya berasal dari SMAN 3 Negeri Pekanbaru. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu majas. Majas terdiri dari 4 macam yang terdiri dari beberapa bagian di setiap jenisnya. Yang pertama yaitu majas perbandingan, Perum Asos Seni Metalegor. Yang pertama, ada majas perumpamaan atau asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama, ditandai dengan penggunaan kata seperti umpama, ibarat, laksana, bagai, dan baik. Contohnya seperti anjing dengan kucing. Yang kedua, ada majas personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup dan dapat berbuat seperti manusia. Contohnya, pena menari-nari di atas kertas. Nah, yang ketiga ada majas metafora, yaitu majas yang pemindahan sifat suatu benda langsung pada benda lain, yakni kiasan persamaan antara benda yang diganti namanya dengan yang menggantinya. Nah, contohnya itu pada persamaan sifat, contohnya hatinya panas mendengar hinaan itu. Yang kedua ada contoh pada pengganti kata lain, contohnya bulan disebut Dewi Malam. Nah, pada ungkapan contohnya anak emas. Selanjutnya yang keempat ada majas alegon, yaitu majas yang mengandung sifat-sifat moral manusia yang dinyatakan dengan lambang berbentuk cerita fabel dan farabel alegon yang disebut juga kiasan secara utuh. Nah, contohnya pada fabel yaitu cerita hewan, kancil dan buaya. Pada farabel yaitu cerita yang ada unsur pendidikannya, Nabi Adam dan Hawa contohnya. Yang ketiga ada kiasan secara utuh, yaitu mendayung bahtera di rumah tangga. Nah, jenis majas yang kedua ada majas pertentangan atau biroparti. Majas pertentangan terdiri dari beberapa juga. Yang pertama ada majas hiperbola, yaitu majas yang menyatakan sesuatu cara berlebih-lebihan. Contohnya, keringatnya mengena surgai. Yang kedua, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, majas yang jenis kedua yaitu majas litotes, yaitu hiperbola negatif. Majas yang menyatakan hal yang berlawanan, memperhalus keadaan dengan maksud untuk bersopan santun. Contohnya, terimalah bingkisan yang tidak seberharga ini. Nah, majas yang ketiga yaitu ironi, majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud mengolok-olok atau mengejek. Contohnya, cantik sekali tulisanmu hingga tidak bisa dibaca. Yang keempat ada majas paradoks, yaitu majas yang mengemukakan dua kata yang bertentangan lalu tidak masuk akal tetapi dapat diterima. Contohnya, dia orang kaya yang miskin. Yang kelima, majas antitesis, yaitu majas yang menggunakan paduan kata yang berlawanan dalam kalimat. Contohnya, tua muda, besar kecil berbondong-bondong ke lapangan. Yang ketiga, ada majas pertautan, yaitu yang pertama ada majas yang menggunakan nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal lain sesuai dengan pengganti. Contohnya, dia naik Garuda ke Jakarta. Nah, yang kedua ada majas alusio, yaitu majas yang menunjukkan secara tidak langsung ke suatu peristiwa, tokoh, dan tempat, dapat pula berupa peribahasa dan pantun. Contohnya, saya masih kecil saat peristiwa G30 SPKI. Di situ ada tokohnya saya ya. Yang kedua ada Soekarno-Hatta, dikenal Bapak Proklamator. Tokohnya Soekarno-Hatta. Yang ketiga, Bandung adalah Parisnya Jawa. Bandung itu nama tempat. Yang keempat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu berupa peribahasa atau pantun. Sudah geharu cendana pula. Lanjut, yang ketiga ada eufemisme, majas yang menggunakan ungkapan halus untuk mengganti ungkapan yang kasar. Contohnya, bapak itu kurang pendengaran.
Yang keempat, ada majas synecdoche totem pro parte. Majas yang menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, SMA Negeri 3 juara cerdas cermat. Yang kelima, synecdoche pars pra toto. Majas yang menunjukkan sebagian untuk keseluruhan. Kebalikan dari synecdoche totem pro parte. Contohnya, sudah seminggu aku tidak melihat batang hidungnya. Lanjut. Yang keempat ada majas penegasan, Leo makan pare. Yang pertama dari majas penegasan, yaitu pleonasme, majas yang menambahkan kata sebagai penegas yang sebenarnya. Tidak perlu karena sifat penegasan itu sudah pada kata yang mendahulunya. Contohnya, Putri maju ke depan. Yang kedua ada klimaks, majas yang menggunakan urutan kata makin lama makin meninggi atau hebat. Contohnya, jangankan seminggu, sebulan, setahun, bahkan sewindu pun, aku akan sanggup mencintaimu. Yang ketiga, ada majas anti klimaks, sepertinya kebalikan dari majas klimaks. Ya, kebalikan dari majas klimaks. Nah, yaitu majas yang menggunakan urutan kata makin lama makin menurun. Contohnya, jangankan 1000, 100, bahkan 1% pun aku tak punya. Lanjut, yang keempat ada majas paralelisme, yaitu majas yang mengajarkan beberapa kata atau kalimat yang penulisannya seperti puisi. Bila kata yang diulang terdapat di awal kalimat disebut paralelisme anafora. Nah, bila kata yang diulang terdapat di akhir disebut paralelisme epifora. Contohnya, kepadamu aku mohon, kepadamu aku berlindung, kepadamu aku serahkan hidup dan mati. Cinta itu suci, kasih itu suci, kesetiaan itu suci. Yang terakhir, itu majas repetisi, majas yang mengulang kata-kata tertentu beberapa kali untuk menegaskan maksud. Contohnya, bukan cemburu, bukan iri hati, dan bukan pula dengki, tetapi aku ingin menyadarkanmu. Nah, sekian penjelasan materi ini dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.